pengen memberikan kualitas yang terbaik gitu buat konsumen saya, memberikan arahan, masukan dan bantuan lah terutama untuk gimana caranya biar bisa mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal. Terus untuk teman-teman UMKM yang lain, saya sarankan segera halalkan UMKM-nya karena banyak sekali manfaat yang didapat. Halo kawan mutu, jumpa lagi dalam YouTube channel di Standar Itu Kemendak untuk episode kedua podcast BBM Bincang-Bincang Mutu. Dengan saya Friska di sini yang akan menjadi host pada episode kali ini. Senang berjumpa dengan kawan mutu semua pada podcast yang menelusuri segala hal tentang standar dan mutu, di mana kualitas jadi prioritas. Kualitas jadi prioritas. Pada episode kali ini kita akan menelusuri tentang bagaimana usaha kecil menengah kuliner berhasil memperoleh pendampingan fasilitasi sertifikat halal dari Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu atau biasa dikenal dengan Destandar itu, karena pelaku usaha ini telah berhasil menerapkan kebijakan mutu terkait halal. Saya mau mengajak kawan mutu semua untuk berkenalan dengan salah satu UKM kuliner yaitu Bakso Mercon Cilangkap. Bakso Mercon Cilangkap yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal. Sebelumnya mungkin kita bisa lihat dulu Google review-nya ya. Saya mau mengenalkan kawan mutu semuanya dengan salah seorang pemilik UKM kuliner yaitu Bakso Mercon Cilangkap dengan Bapak Karman di sini. Ya. Halo Pak Karman. Halo Ibu. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak ya. Siap Bu. Ya Pak. Bapak mulai usaha Bakso Mercon ini dari tahun berapa ya Pak? Saya mulai tahun 2013. 2013, sekarang 2024 berarti hampir 11 tahun 11 tahun Wah, baru 11 tahun ya? Itu sendiri Pak? Usahanya mulai sendiri? Iya, kita belajar benar-benar dari awal. Kita benar-benar susun mulai dari perencanaan dan segala macam sampai alhamdulillah sampai sekarang. Wah, berarti itu waktu itu Bapak masih muda kali ya, masih baru fresh ya? Saat itu saya masih kerja Bu di satu perusahaan produsen sepatu. Cuman karena banyaknya waktu luang saya mencari untuk gimana caranya biar menambah penghasilan gitu ya. Karena waktu itu banyak sekali waktu luang yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke, keren ya Pak ya. Jadi dari awal tuh namanya udah Bakso Mercon ya Pak ya? Sudah Bakso Mercon Bu. Oh, boleh tahu nggak Pak kenapa dinamakannya Bakso Mercon Cilangkap? Waktu itu saya bikin variasi, kan biasanya namanya bakso itu paling bakso urat, bakso daging, bakso telur gitu kan, itu udah biasa. Makanya saya dari situ muncul ide gimana caranya ada sesuatu yang beda. Sebenarnya dari rasa awalnya itu kan pedas. Pedas ya, saya kaitkan dengan bahasa meledak, yaitu dapat kata mercon. Oh, mercon tuh akhirnya artinya meledak. Meledak ya, gitu Bu, yang meledak. Dan meledak pedasnya. Bakso mercon itu mudah diingat gitu. Orang tuh, oh iya kita makan di bakso mercon gitu. Jadi gampang, selain kita punya menu varian bakso mercon, orang pun gampang gitu mengingatnya bahwa di sana ada toko, ada warung bakso mercon. Oh, awalnya gitu. Jadi dari tahun 2011 Bapak udah 2013 udah kasih nama Bakso Mercon Cilangkap ya Pak ya. Yeah. Kan saat ini kan banyak, memang dari dulu ya Pak, banyak ya pelaku usaha bakso tuh mulai dari pedagang kaki lima bahkan sampai hotel bintang 5 itu juga jualan bakso tuh Pak di restoran-restoran ya Pak. Saya mau nanya Pak, kelebihan apa sih dari Bakso Mercon Bapak ini dibandingkan dengan
pelaku usaha yang lainnya? Ya, bakso mercon ini memang saya dibilang masuk kategori UMKM ya, Bu. Cuman dari segi bahan-bahan kita benar-benar memilih bahan-bahan yang berkualitas. Karena selain dijual, kita sama keluarga pun mengkonsumsi gitu. Artinya emang hobi makan bakso ya? Betul, sangat hobi saya dan keluarga juga sama. Artinya selain kita mau menjual juga kita juga menikmati. Jadi artinya saya pengen memberikan kualitas yang terbaik gitu buat konsumen saya. Apalagi dengan sekarang saya sudah mempunyai sertifikat halal, termasuk para konsumen yang datang pun mereka lebih yakin gitu. Oh iya, Papa sekarang sudah punya sertifikat halal. Iya sudah, saya bilang. Kan ada di dinding di warung saya yang saya pasang sertifikat halal. Jadi mereka lebih yakin dengan melihat bahwa bakso mercon itu sudah punya sertifikat halal. Oh, jadi sudah tersertifikat halal. Alhamdulillah sudah, Bu. Ya. Ya. Dan itu juga dipromosi, ditempel di dinding Bapak ya? Ditempel. Berikut waktu itu sekalian sama poster-poster kebijakan halalnya sudah saya pasang. Oh, itu Bapak bisa punya sertifikat halal tuh gimana ceritanya tuh Pak, awal mulanya? Waktu itu saya dapat info ada pendaftaran untuk sertifikasi halal. Saya sangat antusias karena memang dari dulu tuh pengen punya gitu, maksudnya pengen melegalkan, apalagi dengar informasi bahwasanya tahun 2004 bulan Oktober itu semua pelaku UMKM harus bersertifikat halal, apalagi untuk jenis kuliner seperti saya gitu. Awal mulanya cuman pengen melegalkan, cuman biar nggak masalah gitu awal mulanya, Bu ya, biar warung saya tuh ya paling tidak punya sertifikasi halal awal mulanya sebelum tahu saya banyak hal sampai sekarang ini. Oh, jadi Bapak mendengar kalau nantinya semua usaha kecil menengah itu warung-warung harus bersertifikat halal ya? Iya. Bapak dengar dari mana Pak informasi itu Pak? Di TV suka lihat-lihat berita. Bapak ini peka ya sama informasi harus benar-benar. Iya, karena apa ya? Saya khawatirnya kalau tidak mengikuti perkembangan atau permintaan dari pemerintah gitu kan, takutnya kita lagi enak-enak usaha tahu-tahu dijegal karena kita nggak punya sertifikasi halal. Dan alhamdulillah dari informasi itu saya dapat bimbingan untuk mendaftar sertifikasi halal. Oh, mendaftar kemana Pak? Di waktu itu saya kolektif di bahkan teman-teman yang lain ya. Betul, bahkan saya pun ikut pelatihan penyelia halal. Jadi bukan hanya warung saya yang dapat sertifikasi halal, tapi saya pun dapat pelatihan sebagai pelaku UMKM yang bukan hanya warungnya saja yang disertifikasi halal, tapi saya pun ada dapat pelatihan dari penyelia halal. Jadi Bapak punya kesempatan gitu ya untuk mendapat fasilitasi pendampingan sertifikasi halal dari pemerintah. Dalam hal ini dari Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu ya Pak? Betul. Dari Kementerian Perdagangan ya Pak? Jadi beberapa pelaku usaha yang lainnya juga ikut? Waktu itu ada sekitar 20 orang Bu. Oh 20 orang? Iya. Daftar ke BPJPH ya Bu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya, untuk pendaftarannya ke sana, tapi untuk pendampingannya di standarisasi Kementerian Perdagangan ya? Betul. Oke. Waktu itu disebutkan nggak persyaratannya apa aja sih yang harus disiapkan buat pelaku usaha untuk bisa dapat sertifikasi halal Pak? Dari awal kita mulai pelatihan penyelia halal kan disitu diterangkan juga ya nanti apa saja yang akan disiapkan dan apa saja harus dilakukan. Jadi bukan hanya kita memproduksi produk halal, tapi justru lebih ke prosesnya. Prosesnya ya. Jadi bimbingannya dari awal. Proses produk halalnya itu yang juga penting gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita memproduksi, tapi kalau prosesnya nggak benar juga kan nanti masalah gitu. Jadi dari awal kita siapkan apa saja yang harus dilakukan. Nah, dan setelah itu baru dari tim pembimbing memberikan arahan, masukan dan bantuan lah terutama untuk gimana caranya biar bisa mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal. Oh jadi dipandu ya? Dipandu, bener-bener dipandu Bu. Kalau mungkin ya saya orang awam yang nggak tahu ya Bu, cuman waktu itu cuma kepengen gitu loh. Waktu itu nggak tahu gitu, saya harus ngapain, saya harus gimana. Dan alhamdulillah ketemu dengan pembimbing yang kebetulan waktu itu sangat sangat baik banget gitu kan.
bisa ngebimbing dan alhamdulillah gitu ya kita bisa nyiapin apa yang diminta sama standarisasi itu. Oh gitu. Jadi karena prosesnya dibimbing, berarti prosesnya dibimbing mulai dari bahan baku, terus cara pembuatan gitu ya Pak ya, terus sampai dengan akhirnya produk Bapak mendapatkan sertifikasi halal. Terus bahan bakunya bagaimana? Nah dari setelah kita dapat pelatihan ya kita paling nggak ada gambaran gitu yang tadinya saya sama sekali tidak tahu. Nah disitu kita udah mulai pengelompokan mulai dari bahan baku. Contoh misalnya kayak bakso itu kan daging sapi ya, itu yang paling utama. Kita memang menggunakan daging sapi yang segar dan kita harus tahu dia RPH-nya udah dapat sertifikasi halal belum. Nah akhirnya karena kita tahu kita coba telusuri ke tukang daging yang ada di pasar sana. Alhamdulillah juga udah punya sertifikasi halal di RPH-nya. Terus bahan-bahan lain juga sama kayak mie yang kita pakai ada logo halalnya atau tidak. Terus kayak saus, cabai atau bumbu dan yang lain-lain juga sama. Kita benar-benar mencari yang bahan-bahan yang berkualitas. Oh, jadi sampai semuanya juga harus punya sertifikat halal ya untuk bahan bakunya ya. Jadi RPH-nya juga sudah tersertifikasi halal. RPH-nya juga sama. Mie-nya juga. Kemudian juga ada bahan penolong yang lainnya kayak misalnya seperti kemasannya atau sampai sana juga sama. Iya, sama. Kita juga waktu itu kebetulan yang saya pakai juga memang sudah bersertifikasi halal, jadi nggak susah lagi gitu Bu untuk mencari atau mengganti. Jadi memang yang saat itu kita pakai yang memang udah bersertifikasi halal. Oh, oke. Berarti semuanya memang sudah dilihat ya kualitasnya ya. Betul. Tentunya juga pasti mutunya, kebersihannya lebih terjaga, keamanannya lebih terjaga ya Pak ya. Oke, tadi juga SDM-nya juga diberikan pelatihan sebagai penyelia halal ya. Jadi itulah yang disiapkan sama Bapak supaya mendapatkan pada saat proses pendampingan sertifikasi halal ya Pak ya. Tuh, selain itu selain bahan, terus SDM sebagai penyelia halal juga tempat ya Bu ya. Waktu tempat juga kan yang pembimbing berkunjung ke sana sampai berapa kali saya lupa. Sama tempat juga kita sidak apa aja yang tidak memenuhi syarat atau kurang harus dipenuhin. Misalnya kalau ada yang kurang rapi atau kotor segala macam kita harus benar-benar higienis dari tempat juga. Berarti Bapak ada perubahan dong Pak ya, sebelum ada sertifikasi halal tempatnya dari segi nyari bahan bakunya tuh pasti Bapak berubah ya. Sebelumnya bahan bakunya tidak menggunakan ini, jadinya karena ada mau proses sertifikasi halal akhirnya Bapak mempertimbangkan bahan bakunya harus yang sepertinya ada perubahan ya Pak ya. Banyak sekali Bu perubahannya, terutama mungkin ya buat saya pribadi gitu kan selaku pengelolanya. Jadi kita tuh punya batasan atau punya rem atau punya guidance gimana caranya biar ini bisa jalan gitu kan. Apa aja yang udah disampaikan waktu pelatihan kemarin bisa kita jalankan di warung gitu kan. Dan mungkin untuk saya pribadi gitu sangat sangat mendukung lah gimana caranya biar sertifikasi halal ini buat yang lain juga bisa jalan gitu loh, bisa jalan. Ada ininya nggak sih Pak? Ada perbedaannya nggak sih Pak setelah Bapak mendapat sertifikasi halal? Ada Bu, ada. Memang kalau secara omset itu nggak kelihatan signifikan perbedaannya gitu kan menurut, karena mungkin sekarang lagi menurun lah di dunia usaha, lagi menurun gitu kan. Saya juga suka sharing dengan yang lain. Tapi untuk warung saya sendiri alhamdulillah masih stabil gitu Bu. Jadi artinya walaupun secara penjualan saya tidak meningkat dengan kondisi sekarang ini, saya pikir warung saya tetap bisa eksis itu udah alhamdulillah. Karena teman-teman yang lain juga banyak laporan penurunannya banyak sekali gitu. Nah selain omset saya masih stabil, dari konsumen itu banyak kayak testimoni lah, mereka lebih yakin, mereka lebih tenang, lebih aman konsumsi bakso di warung saya itu. Karena sudah sertifikat. Karena mungkin kalau yang peduli gitu ya, mereka melihat ada sertifikat yang nempel di dinding warung itu, mereka komen gitu kan. Oh Pak sekarang udah ada sertifikat atau udah, jadi lebih yakin, lebih aman, yang mungkin lebih tenang lah gitu makanya lebih. Oh gitu, jadi ada perbedaannya lah. Ada perbedaan. Iya. Ngomong-ngomong Pak, untuk harganya sendiri tuh baksonya tuh
Untuk bakso mercon ya, untuk bakso mercon kan namanya bakso mercon Cilangkap. Itu menunya hanya bakso mercon saja? Enggak, atau di ada sana menu yang banyak lain? menu Bu. Ada bakso urat, bakso mercon, bakso daging, bakso telur, bakso keju. Oh, jadi variasi menunya nggak cuma Enggak bakso cuma mercon bakso saja mercon, ya? iya. Jadi kalau bakso ada mercon itu menu-menu cuma lain yang nama bervariasi. nama warungnya aja gitu, bakso mercon biar orang gampang ingatnya. Mungkin teman-teman di sini yang lainnya mau tahu nih, kawan mutu di sini harganya berapa sih Pak semangkok? Untuk yang bakso urat, Bakso mercon, bakso mercon, bakso mercon itu 18.000. 18.000 satu mangkok itu udah dapat. Udah dapat bakso mercon kalau pakai mie ya Bu ya. Bakso mercon yang gedenya satu, bakso kecilnya dapat 3. Oh gitu, Kalau jadi terjangkau ya buat sangat terjangkau masyarakat harusnya. ya. Iya. Terjangkau udah dapatnya bakso mercon. Karena saya juga waktu awal mulai, jadi gimana caranya bakso kita tuh secara rasa masuk, secara harga pun harus masuk gitu. Kalau kita bikin rasa enak doang, kalau harganya nggak masuk juga percuma Bu. Iya benar sih, Jadi, bisa terjangkau ya Pak ya. Bisa terjangkau seandainya Buat pelajar. secara rasa gitu kan, oh iya diterima nih. Tapi kalau harganya nggak terjangkau juga kan masalah. Iya. Ya, harganya secara harga terjangkau, bisa masuk ke semua kalangan, mulai dari pelajar, rekan-rekan yang sudah bekerja juga sudah bisa lah ya masuk kantong lah ya Pak. Iya, masuk lah. Sebenarnya kawanku tuh saya juga udah pernah waktu itu ya sekali cobain baksonya Pak Karman nih, bakso mercon Cilangkap nih. Wah, rasanya enak banget ya. Kalau saya sih suka ya, bakso merconnya tuh rasanya tuh kerasa bumbunya, di lidah tuh kerasa bumbunya Pak. Jadi kalau saya pribadi sih saya rekomen banget nih baksonya Pak Karman, bakso mercon Cilangkap nih buat teman-teman mutu di sana. Rekomen banget untuk bisa mampir ke bakso mercon Cilangkap karena rasanya memang yang enak dan menunya juga variatif. Tadi kan nggak cuma bakso mercon doang ya Pak ya, ada bakso urat buat yang penggemar bakso yang lainnya, jenis bakso yang lainnya. Terus harganya juga terjangkau dan yang lebih penting lagi sudah tersertifikasi halal. Betul. Jadi kawan mutu tuh lebih percaya, lebih yakin untuk bisa makan bakso di bakso mercon Cilangkap ya. Jadi kalau sudah tersertifikasi halal, tentu pastinya mutunya sudah terjamin ya Pak ya. Ya mungkin Bapak Pak Karman bisa menyampaikan pesan dan kesan Bapak lah ya, mungkin untuk pelaku usaha yang lainnya di sana yang belum melakukan sertifikasi halal gitu Pak. Bagaimana pada saat Bapak mendapatkan pendampingan proses sertifikasi halalnya, apakah mudah, apakah sulit, itu Bapak bisa disampaikan Pak ke kawan mutu semuanya, khususnya untuk pelaku usaha. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih pada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu yang sudah memberikan pendampingan kepada UMKM yang tadinya jujur saya sama sekali tidak paham apa itu cara pendaftaran segala macam, dan alhamdulillah sekarang sudah punya sertifikasi halal dan banyak sekali manfaatnya buat warung saya tentunya di sana. Dan selain buat meyakinkan ke konsumen, kita juga punya panduan untuk memproduksi baksonya sendiri. Terus untuk teman-teman UMKM yang lain, saya sarankan segera halalkan UMKM-nya karena banyak sekali manfaat yang didapat. Ya, jadi Bapak ini udah mulai curi stok duluan ya Pak ya. Karena kebijakan pemerintahan ini produk-produk makanan yang khususnya tuh harus tersertifikasi halal gitu. Ada ketentuan seperti itu nanti jangka panjang. Jadi Bapak ini sudah mencuri start duluan supaya mutunya lebih terjamin ya Pak ya. Dan lebih mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Jadi semoga sih bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan UKM yang belum memperoleh sertifikasi atau belum terpikir untuk melakukan sertifikasi untuk produknya. Jadi bisa menjadi inspirasi, Pak Karman ini bisa menjadi inspirasi karena memang berdampak ya Pak sangat berdampak sekali secara keyakinan konsumen dan juga mutunya, dan juga mudah-mudahan nanti kedepannya semakin meningkat Pak penjualannya Pak. Ini kan semua bertahap ya Pak ya. Proses sertifikasinya juga baru tahun ini. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih kawan mutu untuk sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini, Bincang-Bincang Mutu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Listanler itu Kemendak. Dan jangan lupa terus mengikuti episode podcast BBM selanjutnya. Kami juga punya Instagram Listanler itu. Kawan mutu juga dapat follow Instagram kami di akun Listanler itu. Sampai ketemu, kita tos ya Pak ya. Dan salam kualitas jadi prioritas.
Kualitas jadi prioritas.